Shalom, selamat datang dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bergabung bersama kami di PD Ebenezer. Untuk saudara yang baru pertama kali atau kedua kali datang, saya berharap iman saudara dapat bertumbuh, berbuah, dan dapat main di tempat ini. Ada beberapa hal yang perlu kita simak untuk kegiatan gereja di PD Ebenezer minggu depan. Berkat masih dalam format doa berantai dan saudara dapat melihatnya dalam warta jemaat. Doa pagi masih tetap dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi. Ibadah dilaksanakan dalam 3 session. Ibadah pertama pada pukul 6 pagi, ibadah kedua pada pukul 7 pagi, dan ibadah ketiga pada pukul 8 pagi. Di hari Jumat ada latihan musik untuk ibadah raya 1, dan di hari Sabtu ada latihan musik untuk ibadah raya 2 dan 3. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kami membawa syukur kami kepadamu, membawa pujian kami kepadamu. Kami mau memuliakan Engkau di tempat ini, di rumah-Mu ya Tuhan, di hadirat-Mu. Biarlah pujian kami boleh menjadi dupa, menjadi wewangian yang harum di hadapan-Mu. Bertahtalah di tempat ini di atas pujian kami, dan nyatakan kemuliaan-Mu atas kami. Kami siap memuji Tuhan dan kami tinggikan Engkau di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan berkata, amin, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang mulia. Haleluya, kesukaan bagi dunia. Amin.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan, segala kuasa, segala kejayaan dan keagungan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil waktu sebentar, mari kita muliakan nama Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita berikan kemuliaan, keagungan, penyembahan kita kepadanya. Mengucap syukur buat segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami meninggikan-Mu, kami mengagungkan
Bapa, Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan Yesus mengakui bahwa Engkau Tuhan kami yang besar. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kemuliaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terus nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami boleh menjalani hari-hari kami. Kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh bersinar karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kemenangan Tuhan sudah kerjakan. Pencapaian-pencapaian sampai saat ini semua karena berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sepanjang minggu ini juga Tuhan kami berserah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tetap jagai, tetap lindungi, tetap berkati kami Tuhan. Hari-hari kami ke depan, kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Di suasana Natal ini Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau di tahun ini kami masih bisa menikmati suasana Natal. Kami menikmati Tuhan hadirat Tuhan. Kami merayakan Natal Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami terus mau mengalami ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang luar biasa. Terus jamah kehidupan kami, terus urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menikmati ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk Christian Worship pelayanan yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, haleluya. Walaupun saya tidak bisa melihat mulut saudara karena pakai masker, tapi saya percaya saudara tetap bisa memberikan senyuman paling baik kepada kanan kiri saudara. Amin, haleluya. Ada Bu Karsi, selamat datang kembali Bu Karsi setelah beberapa lama di Sidoarjo. Dan juga selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang minggu ini berulang tahun. Bu Karsi juga yang kemarin berulang tahun ya, Tuhan berkati. Haleluya. Semuanya baik-baik, amin saudara? Ya, ada Bu Agus juga yang sudah kembali bersama dengan kita setelah beberapa saat ada di Ngawi untuk merawat ibunda yang percaya semuanya boleh ada karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya, senang sekali. Ya, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita membaca di dalam Kejadian pasal 8 saudara. Kejadian pasal 8 ayat 21 ya, dan 22, firman Tuhan berkata demikian. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan.
Selama bumi masih ada, akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Puji Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ya, apakah kita mau membawa persembahan yang harum kepada Tuhan atau persembahan yang tidak berbau harum? Ya. Firman Tuhan katakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Tuhan katakan tidak akan mengadakan kutuk di bumi ini. Saudara, persembahan kita itu menangkal kutuk, ya. Persembahan yang kita bawa itu akan membuat Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita. Ini yang dilakukan Tuhan kepada Abraham, ya, kepada Nuh misalnya, ya. Dikatakan dia tidak akan mendatangkan kutuk karena mencium persembahan yang harum yang dibawa oleh Nuh. Saya rindu jemaat GPDI yang berseluruh Pakis pada pagi hari ini juga membawa persembahan yang harum kepada Tuhan. Jangan membawa persembahan yang asal-asalan, yang tidak menyenangkan Tuhan. Saya tidak katakan ini persembahan harus banyak dan sebagainya. Saudara yang tahu bagaimana persembahan yang harum itu suatu hal yang menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak melihat jumlah yang kita persembahkan, tetapi Tuhan melihat hati yang membawa persembahan itu. Ya, mari membawa persembahan dengan penuh sukacita pada pagi hari ini, ya. Supaya apa? Supaya Tuhan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Dan ini biar tetap kita lakukan terus-menerus. Selama bumi masih ada, akan ada musim menabur, akan ada musim menuai, akan ada saat kita memberikan persembahan kepada Tuhan, akan ada saat kita diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kita terus melakukan hal itu, dan itu yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, di musim Natal ini kita juga akan melaksanakan Natal. Buat Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan syukur buat Natal, saudara bisa memberikan lewat Ibu Gembala atau Ibu Agus, juga bisa mentransfer sesuai dengan rekening yang ada di warta jemaat. Biarlah kita boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, berbau harum, dan saya percaya berkat Tuhan juga semakin melimpah dalam kehidupan kita. Mari persiapkan persembahan saudara pada pagi hari ini. Hari ini kami sangat bersukacita sekali karena berkesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan, berkesempatan untuk menikmati firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan di hari ini boleh membawa kekuatan bagi kami, boleh mendatangkan kesembuhan bagi kami. Tuhan Yesus, berfirmanlah. Biarlah dengan Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami mendengar firman Tuhan. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online bersama GPDI Ebenezer Duku Pakis. Saudara, kita masih dalam seri khotbah tentang Yesus adalah jawaban. Minggu lalu saudara masih ingat bahwa kita belajar Yesus disebut sebagai penasihat ajaib. Kalau saudara saat ini membutuhkan keajaiban, apakah itu untuk kesehatan, apakah itu untuk keluarga, untuk keuangan, apapun itu, saudara perlu datang kepada Yesus. Karena Yesus akan memberitahu kepada kita bagaimana kita bisa menerima mujizat, bagaimana kita bisa mengalami keajaiban dalam hidup ini. Puji Tuhan, kita tahu sama-sama Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan karena Dia adalah Allah, maka Dia melakukan keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, minggu ini kita melanjutkan dalam bagian yang kedua tentang Yesus adalah jawaban, yaitu Yesus juga disebut sebagai Allah yang perkasa. Mari sama-sama kita membaca saudara ayat pokok kita di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 5. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas
telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Kelahiran seorang anak laki-laki membawa sukacita yang besar bagi dunia ini. Karena namanya disebut orang sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan sekali lagi, minggu ini kita membahas tentang Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa. Mari kita lihat sama-sama, saudara, kita mendengarkan bersama-sama firman Tuhan minggu ini. Bagaimana? Yang pertama, bagaimana Yesus disebut sebagai Allah? Mari kita lihat bersama apakah Yesus benar-benar Allah. Kalau saudara mempelajari dalam firman Tuhan, kata Allah yang perkasa di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, itu berasal dari bahasa Ibrani El Gibor. Jadi kata Ibraninya adalah El Gibor. Terdiri dari dua suku kata. El yang berarti Allah, Gibor berarti perkasa. Kalau saudara mempelajari lebih lanjut lagi, ya, menyelidiki firman Tuhan, memang kata El itu secara umum dipakai sebagai gelar atau sebutan untuk Allah, ya. Bisa saja Betel, L-nya itu adalah Allah, atau kita menyebutnya bait Allah, ya. Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat ke-11, di situ saudara bisa menemukan kata para Allah. Kata para Allah dalam huruf kecil juga memakai kata L. Jadi sebutan untuk Allah adalah El. Demikian juga dalam Keluaran pasal 34 ayat ke-14. Ada kata Allah lain. Kata yang dipakai juga El. Nah, mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa tahu, bisa yakin kalau Yesus adalah benar-benar Allah? Tadi di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, kita telah membaca bersama-sama bahwa kata El yang ada di dalam Yesaya 9 ayat kelima itu tidak berdiri sendirian. Ada kata yang mengikutinya, yaitu Gibor. Jadi El Gibor, Allah yang perkasa. Jika kata El itu berdiri sendiri, bisa merujuk kepada banyak Allah, berhala, penguasa atau manusia yang memiliki kekuasaan. Mereka juga bergelar El. Tetapi jika diikuti dengan El Gibor, maka kita perlu ketahui bahwa El Gibor tidak pernah merujuk kepada nama Allah lain atau para Allah atau berhala. Di dalam firman Tuhan, kata El Gibor itu merujuk kepada Yahweh atau Yehova. Mari sama-sama kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 dan 21. Dikatakan demikian, tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan. Ya, saudara, kalau dalam Alkitab kita ada kata Tuhan tulisannya huruf besar semua, itu berarti Yahweh dalam bahasa Ibrani. Ya, sekali lagi saya ulangi, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Ayat 21. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Dalam bahasa Ibrani ditulis sebagai El Gibor. Jadi saudara, kalau kita melihat dalam hal ini, ya, dalam Yesaya pasal 10 ayat 21, Allah yang perkasa itu merujuk kepada Yahweh. Di dalam
di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, tadi kita juga melihat bersama-sama bahwa anak seorang putra itu, anak laki-laki itu disebut sebagai Allah yang perkasa. Jadi kita bisa tarik kesimpulan di sini bahwa Yesus itu setara dengan Yahweh, atau Yesus adalah Yahweh. Yesus juga adalah Allah yang Maha Kudus. Tetapi Yesus Allah yang Maha Kudus yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang sejati. Kita tidak perlu meragukan lagi kealahan Yesus Kristus, karena dia disebut sebagai El Gibor. Sama juga seperti Yahweh juga disebut sebagai El Gibor. Dan Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia datang ke dalam dunia untuk menolong saudara dan saya, untuk membawa sukacita bagi kita semuanya. Haleluya. Jadi yang pertama, kita tidak perlu lagi meragukan kealahan Yesus Kristus, karena dia adalah Allah yang sejati, Allah yang sesungguhnya, Allah yang perkasa. Kemudian yang berikutnya tentang Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa. Mengapa Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa? Saudara, kata perkasa dalam bahasa Ibrani memiliki arti pahlawan, kuat, atau pemenang, atau jago, ya. Jadi Yesus, ya, yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya 700 tahun sebelumnya, dia adalah seorang pahlawan, seorang kuat, pemenang, seorang pemberani. Dan di Natal pertama 2000 tahun yang lalu, penggenapan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya telah terjadi. Mari kita lihat bersama-sama bukti dari penggenapan ini, bukti dari keperkasaan Yesus, bukti bahwa dia lebih superior daripada musuh-musuhnya yang lain. Tetapi terlebih dahulu, saya mengajak saudara untuk membaca apa yang dituliskan oleh Pulpit Commentary dalam halaman 170. Sama-sama kita membacanya, saudara. Apa yang harus dilakukan oleh Mesias tidak bisa dilakukan oleh siapapun yang lebih rendah dari Allah. Ia harus menebus umat manusia. Ia harus mengalahkan kematian dan dosa. Ia harus menang atas setan. Ia harus menjadi korban yang bermanfaat. Allah bersama atau dengan kita telah dinyatakan sebagai salah satu dari namanya dalam pasal 7 ayat 14 Yesaya. Sekarang diumumkan sebagai Allah yang perkasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Pulpit Commentary, bahwa Allah yang perkasa itu telah melakukan beberapa hal. Kenapa disebut sebagai Allah yang perkasa? Yang pertama, tadi kita sudah melihat bahwa Yesus menebus umat manusia. Haleluya. Tidak ada satupun manusia dalam dunia ini yang bisa menebus seluruh umat manusia dari dosa. Bukan hanya menebus seluruh umat manusia dari dosa, bahwa Yesus apa yang Yesus lakukan, dia juga memperdamaikan manusia dengan Allah Bapa di surga. Kalau sebuah barang mungkin orang bisa menebusnya. Kalau sesuatu yang kecil mungkin manusia biasa bisa menebusnya. Tetapi ini seluruh umat manusia harus ditebus. Dan hanya Yesus yang bisa melakukannya. Ingat, Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dua natur ini, dua sifat yang dimiliki oleh Yesus, yaitu sebagai Allah dan manusia dalam satu pribadi, memungkinkan Yesus untuk menjangkau dua alam yang berbeda ini. Yesus sanggup menjangkau Allah Bapa di dalam kekudusannya, karena dia adalah Allah, 100% Allah. Dan sebagai 100% manusia, Yesus juga bisa menjangkau manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita perlu ketahui bersama-sama, di dalam kemanusiaannya,
Yesus tidak pernah berdosa. Yesus suci, Yesus kudus. Karena apa? Menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 47, firman Tuhan mengatakan demikian. Adam yang pertama dijadikan dari tanah, tetapi Adam yang kedua berasal dari surga. Saudara lihat di sini bahwa karena Yesus berasal dari surga, maka dia tidak menanggung apa yang disebut dengan dosa keturunan. Itu sebabnya Yesus kudus. Yesus tidak berdosa. Hanya Yesus yang sanggup menebus seluruh umat manusia. Itu sebabnya Yesus disebut sebagai El Gibor, Allah yang perkasa, sanggup menebus dosa seluruh umat manusia dan kemudian memperdamaikan seluruh umat manusia dengan Allah Bapa. Kita tahu sama-sama di dalam Perjanjian Lama dituliskan bahwa dalam setahun sekali imam besar membawa korban pendamaian dan korban penghapusan dosa. Dia mempersembahkan darah dari anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Di samping itu sendiri, imam besar ini tidak boleh hidup dalam kecemaran. Kalau dia melanggar peraturan ini, maka dia bisa mati ketika dia masuk dalam ruang Maha Kudus. Dan kemudian orang-orang yang di luar kemah itu menarik mayat dari imam besar yang mati dalam ruang Maha Kudus. Karena kekudusan tidak bisa bercampur dengan kecemaran, karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Saudara lihat, Yesus dia tidak melakukan kecemaran, dia tidak berdosa, dia sanggup menjangkau Allah dalam kemanusiaannya. Itu sebabnya Yesus sanggup menebus dosa umat manusia, menebus kita semua, karena dia adalah Allah yang perkasa. Jadi keperkasaan Yesus yang pertama, dia bisa menebus seluruh umat manusia dari dosa. Yang kedua, Yesus mengalahkan kematian dan dosa. Kita tahu sama-sama bahwa upah dosa itu maut. Jadi dosa mendatangkan kematian bagi seluruh umat manusia. Karena Adam pertama jatuh dalam dosa, maka keturunannya seluruh umat manusia berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Seluruh manusia tidak bisa menolak kematian. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kematian bisa terjadi. Karena dosa sudah masuk ke dalam dunia ini. Tetapi jangan khawatir saudara. Ada El Gibor, Allah yang perkasa, yang sudah menaklukkan dosa, menaklukkan kuasa maut. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57. Mari sama-sama kita membaca ayat ini. Firman Tuhan berkata demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kemenangan Yesus atas maut juga berdampak di dalam kehidupan kita. Berdampak dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak perlu lagi hidup dalam kutub dosa. Mungkin secara fisik kita bisa saja mati karena sebagai bentuk adanya dosa dalam dunia yang tidak sempurna ini. Tetapi saudara tahu bahwa di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Ada jaminan kehidupan kekal. Itu sebabnya buat saudara yang membutuhkan kepastian keselamatan, datang kepada Yesus. Karena Yesus telah mengalahkan maut, Yesus telah mengalahkan kematian, dan dia sanggup memberikan jaminan kehidupan kekal buat kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Jadi Yesus adalah El Gibor, Allah yang perkasa, karena dia sanggup menebus seluruh umat manusia dari dosa. Yang kedua, Yesus sanggup mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa. Dan yang ketiga, menurut pulpit komentar tadi, Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa karena Yesus berkuasa atas setan.
Yesus telah mengalahkan setan, memusnahkan perbuatan-perbuatan setan. 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-8, firman Tuhan mengatakan demikian. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak Allah menyatakan diri ke dalam dunia ini untuk saudara dan saya. Tujuannya bukan hanya untuk menebus kita dari dosa-dosa. Tujuannya bukan hanya untuk mengalahkan kuasa iblis dan kematian, tetapi juga menghancurkan atau membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa Yesus lebih perkasa dari iblis. Yesus lebih superior dari iblis. Yesus bukan hanya mengalahkan dosa, maut, tapi juga menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis. Kita tahu sama-sama, iblis datang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi ada kabar baik untuk saudara dan saya, bahwa ada Yesus Kristus yang telah mengalahkan setiap perbuatan-perbuatan iblis dalam kehidupan kita. Saya berdoa di Natal ini, Yesus menyatakan dirinya dalam kehidupan saudara, supaya kita boleh melihat bahwa perbuatan-perbuatan iblis dibinasakan, dikalahkan, karena dia adalah El Gibor, Allah yang perkasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara merasakan ada tekanan dari kuasa kegelapan, ada serangan-serangan dari kuasa kegelapan, baik itu menyerang keluarga saudara, menyerang kesehatan saudara, menyerang keuangan saudara, maka saudara perlu datang kepada Yesus karena dia adalah El Gibor, Allah yang perkasa. Saudara perlu semakin menguatkan iman saudara kepada Yesus Kristus, bukan kepada benda-benda tertentu, bukan kepada tanaman-tanaman tertentu yang menurut kata orang itu bisa menangkal kuasa iblis, bisa menangkal atau menjauhkan kita dari kuasa setan atau pekerjaan setan. Tidak, itu hoax saudara. Karena menurut firman Tuhan, Yesus yang sanggup membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Mari semakin menguatkan percayaan saudara kepada Yesus Kristus. Berdoa, baca Alkitab, kalau perlu berpuasa, supaya iman saudara kepada Yesus semakin kuat. Ketika iman saudara kepada Yesus Kristus semakin kuat, maka Tuhan menyatakan diri dalam kehidupan saudara. Dan ketika kemuliaannya nyata di dalam kehidupan saudara, maka setiap pekerjaan kuasa iblis pun akan dihancurkan, akan dibinasakan, karena Yesus sudah melakukannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saudara, kalau saat ini saudara membutuhkan mujizat, saudara datang kepada Yesus, karena Yesus penasihat ajaib. Kalau saat ini saudara membutuhkan kemenangan, saudara membutuhkan kekuatan, maka saudara perlu datang kepada Yesus, karena Yesus adalah Allah yang perkasa. Dia pahlawan, dia pemenang, dia pembela kita, dia menyertai kita, dan dia sanggup mengalahkan setiap musuh-musuh, dan dia menjadikan kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini untuk setiap jemaat Tuhan, di mana setiap jemaat Tuhan membutuhkan pertolongan karena mereka sedang bergumul di dalam area tertentu, di dalam area kesehatan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang sakit saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaruh iman kami kepadamu. Engkau adalah El Gibor, Allah yang perkasa. Engkau sanggup mengatasi setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang mendatangkan sakit penyakit dan memberikan kesembuhan kepada setiap yang sakit Tuhan pada pagi hari ini. Hamba berdoa, oh Tuhan, untuk yang sedang bergumul dengan masalah keuangan, Tuhan juga memberikan kemenangan atas mereka. Yang bergumul di dalam pekerjaan, keluarga, Tuhan juga memberikan kemenangan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kami dan membawa kami dalam setiap kemenangan. Kami percaya Tuhan Yesus,
Engkau menjadi penuntun kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar di hari ini bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi mentransformasi kehidupan kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Kami tidak tertunduk, tetapi kami boleh mengadapkan kepala kami dan memandang wajah-Mu, melihat kemenangan yang Engkau sediakan. Engkau Allah yang perkasa, Allah pemenang yang membawa kami dalam setiap kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat penyertaan Tuhan menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkatimu, apapun yang engkau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, keberhasilan di dalam nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.